Ya, Pak Ustadz, pagi ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih enak. Tapi kalau yang ngedenger malam bukan pagi, Pak. Oh gitu. Iya. Siang. Kita kayaknya itu waktu itu kok kita aja yang membatasi pagi siang malam itu kan hanya perubahan posisi matahari. Iya. Kita selalu siang, Pak Ustadz. Enggak, bukannya pagi. Kalau di training motivasi itu pagi. Iya. Pagi. Jadi jawabannya semakin pagi. Iya. Ngantuk bawaannya. Iya, jadi memang ngantuk biasanya habis ngantuk apa, Pak? Sebelum ngantuk. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah, itu benar. Saya setuju itu, Pak Ben. Untuk ke situ. Iya. Begitu. Kita ngopi dulu. Bagus. Gak akan distract, Pak Ben ya. Bagus, Pak Ben. Fokus berarti. Ya alhamdulillah. Oke. Tapi berhubung tadi Pak Ustadz ada pagi siang ini sebenarnya kita selalu pagi ya. Ada benarnya juga. Di mana cahaya selalu bersinar. Diharapkan kita juga kondisinya selalu bercahaya. Kita hidup itu harus memancarkan cahaya, terutama cahaya cinta kasih. Nah, supaya menyebar di lingkungan kita. Nah, orang-orang beragama saya yakin memang tujuan awalnya itu untuk menyebarkan cinta kasih. Iya, betul. Gitu. Jadi indah banget tuh kalau ada agama dan penganutnya itu mempraktekkan itu. Oh, indah banget. Ya, jadi tidak lagi dia fanatis buta, tidak lagi terjerat oleh penjara ketakutan, tidak lagi dia fokus pada keserakan personal yang bersifat untuk mendapat keuntungan pribadi, bahkan dia masih hitung-hitungan. Kalau saya bersedekah pada tetangga saya yang ini, dia dapat pahalanya sekian. Kalau pada janda dia mendapatkan sekian. Dia udah tidak hitung-hitungan lagi. Siapapun yang saya temui dan dia membutuhkan bantuan, saya tolong. Setulusnya saya lakukan atas dasar cinta. Bukan hanya janda. Bukan hanya janda. Janda itu hanya kalau dapat ya syukur. Syukur. Itu bonus. Gitu. Iseng-iseng berhadiah. Muncrat saya. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Dan kalaupun memang tiba-tiba yang kita temukan itu selalu itu yang tadi itu, ya barangkali kan tidak ada selembar daun pun lepas dari pengetahuan Tuhan. Artinya ya memang janda itu memang dihadirkan dalam kehidupan kita untuk itu kan. Ya ada ini tuh untuk mewujudkan untuk sebagai bahan aktualisasi dalam ibadah bersedekahnya itu. Gitu. Ya terserah Pak Ben sih kalau suka ya apa. Lanjutin Pak Ben. Kok usah malu-malu. Nah itu kan apapun ya sudah disebutkan kan bahwa tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya, tanpa sekehendaknya. Jadi memang apapun yang datang memang ya harus jangan kita tolak dengan mati-matian. Ya kita terima dengan seutuhnya. Itu kalau namanya yakin itu sakarmu. Oke, jadi kayaknya lebih soft Pak Ustadz ya kalau seseorang penganut agama tertentu sudah bisa masuk ke state ini ya. Ya makanya ada yang bilang apa agama kamu? Agama saya adalah cinta. Ada ya begitu. Ya jadi hanya memberitahu bahwa tidak penting apa agamamu, tapi apa yang kamu lakukan terhadap manusia lainnya gitu. Dengan cinta itu sendiri. Dalam hal ini lebih ditekankan ke segi kebermanfaatan ya. Iya. Kan kalau kata almarhum Gus Dur itu kalau kita melakukan hal yang baik ya orang tidak akan menanyakan agamamu apa. Ya bisa dibahasakan lain. Kalau kamu doa penuh dengan cinta dan kasih, ya agama kamu apa itu bukan jadi persoalan. Gitu. Karena yang kamu lakukan adalah atas dasar cinta, atas dasar kebaikan itu sendiri. Iya. Gitu. Dan dia tidak. Dan memang tindakan-tindakan itu tidak lagi memilah ya. Ketika ada kecelakaan di jalanan, tidak perlu lagi kita tanyakan dulu agamamu apa itu. Iya, nanti mati duluan, Pak Ben. Gitu. Iya, kan lagi kecelakaan masa apa KTP-nya? Apa KTP kamu? Gitu. Kecuali ketika itu dia meninggal, ya perlulah lihat KTP-nya. Kan nanti bingung mau diapain dulu. Sesuai dengan agamanya kan, Pak Ben. Iya. Kalau Islam disolatin dulu. Gitu. Kalau ini Buddha dikremasi, dibakar. Yang mati kan sudah nggak tahu mau diapain. Iya. Kalau yang mati sih nggak tahu. Seharusnya kan menguburkannya sesuai dengan agama yang menguburkan, bukan yang mati kan. Kalau yang mati mau diapain juga? Iya sebenarnya sih. Ketika emang tidak ada identitasnya, iya. Seharusnya kan gitu. Kalau identitasnya tidak ketahui ya sesuai yang mengetahuinya itu ya paling dikubur kan pada umumnya tuh.
dia sesuai sama yang setempat kan ini. Iya. Biasanya di daerah itu dia terjadi tiba-tiba meninggal kan. Iya. Di tempat tersebut misalnya caranya Islam ya ikutin Islam atau caranya agama Buddha ya Buddha. Gitu. Karena mungkin begini Pak Ustadz, cara menguburkan mayat itu sendiri tidak mempengaruhi perjalanan dia selanjutnya kan? Kalau di agama Islam ya ada patennya kan yang harus dikuburkan Pak Ben. Tapi setiap dengan Punya paten masing-masing. dengan caranya itu supaya sinkron lah ya. Nah ini kan makanya menjawab juga teman-teman yang tanya kalau nggak punya agama, kalau mati mau dikuburkan secara apa gitu kan? Nah ini kan cara pandangnya kan harus dibalik. Yang cara yang akan dilakukan itu adalah sesuai dengan cara orang yang mau nguburin, bukan mayatnya. Iya. Mayatnya bisa minta ya Pak. Mayatnya minta dan mayatnya kan sudah nggak terpengaruh. Iya. Kecuali mayat itu punya keluarga mungkin ya. Kalau mayatnya nggak punya keluarga kan caranya adalah cara orang yang menguburkan. Iya. Mungkin ada alternatif nggak? Sudah berlaku nggak di tempat kita? Mungkin secara umum gitu. Ya karena konteks itu konteks kecelakaan sih biasanya pada akhirnya ya emang diserahkan kepada ini. Karena kan nanti kan masuknya ke rumah sakit setempat Dengan habisnya Rasulullah umum ya pastinya agama Islam yang dikuburkan pada akhirnya. agama yang mayoritas. Mayoritas, gitu. ya, agama mayoritas. Makanya ada yang tadi Dibakar mahal. kremasi mahal. Iya. Kremasi lebih. Mahal. Jadi saya pernah nanya ke teman-teman Buddha, mahal ya? Mahal. Bang, katanya bilang gitu. Lumayan, punya belasan juta. Gitu. Iya. Nabung dulu Bun buat mati Bun. Mahal itu ya, Pak. Mahal. Makanya pas sharing sama teman-teman Buddha itu, kalau misalnya saya mau dikremasi, wih, mahal banget katanya. Biayanya aja di krematorium itu ya lumayan belasan juta, bahkan ada puluhan juta gitu kan, dibakar di sana, terus ada perlakuan khususnya. Iya. Nanti ada ya tabur ke ini, ke lautan segala Makanya macam. banyak yang menjaga kesehatan ya, karena matinya mahal. Iya. Iya. Kalau di Islam di NU itu ya emang mahal, kan ada 3 hari, 7 hari, ada sebulan, ada 3 bulan. Lumayan. Dulu mertua meninggal itu lumayan uangnya. Gitu, harus ada uang gitu buat mau bayar yang ngaji gitu ya, buat ngasih berkat kemudian. Tradisinya gitu. Iya. Ini jadi timbul lelucon kan ketika tadi kremasi itu mahal itu kan, teman saya pernah ngajukan lelucon yang perlu kita ini. Itu biaya itu bakar doang ya, kremasi doang ya. Nah, tanpa bumbu. Biayanya lebih lagi. Ya. Ada bumbunya lebih. Enggak Pak Ben, kan itu menunya Cuma dibakar. Tanpa saus. enggak kan itu menunya ini Pak Ben. Menu gosong. Menu gosong enggak usah bayar Pak Ben. Bukan hanya gosong kan, ini jadi debu kan. Ini hanya lelucon aja. Yang lelucon lewat aja. Gitu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kita pada keyakinan yang memilih untuk kremasi. Iya, itu kan hanya guyon aja ya. Iya. Tapi ya itu kalau saya yakin teman-teman yang menganut sistem pemakaman akhirnya dengan kremasi ini, dengan guyonan-guyonan ini sudah Di bisa menerima seutuhnya. teman saya di lintas agama itu emang guyon itu bagian dari kita membangun keakraban. Iya. Gitu kayak misalnya Islam kamu kayak lepat katanya di ini di pocong, dibungkus gitu kayak lepat gitu. Ya kamu tiba-tiba dibakar gitu kayak makanan kayak gitu. Terus kamu kayak ke pesta yang Kristen kayak gitu. Ya itu ajang-ajang bercanda-bercandanya kita. Dan itu mendewasakan secara spiritual ya. Iya. Iya, biar kita tuh biar kita nggak terlalu melekat gitu juga nggak sih, kalau kita biasa bercanda gitu kan nggak ada tendensi kita mau menghina gitu. Iya. Itu lebih ke kayak kita mini pikiran kita aja gitu nggak ya Pak ya? Biar akrab. Nggak ada untuk misalnya Mas Robi agama ini, terus ketika temennya yang beda agama tadi nggak ada tendensi ke situ kan? Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka pejalan spiritual dan penganut agama yang memang sudah mendasari itu dengan rasa cinta ya. Iya, itu bahasa ininya dia punya ini pluralis sejati ya. Pluralis sejati bahasanya dia memahami bahwa pada hakikatnya agama itu adalah ya sumber kebaikan itu sendiri gitu. Sehingga ya sudahlah gitu. Itu kan baiknya bagi kamu seperti itu agama kamu gitu. Itu dan tidak perlu dipermasalahkan. Pokoknya kalau diterima dengan cinta ya sudah, di sana sudah tidak ada pembedaan, tidak ada sekat-sekat pemisah ya. Itu Pak Ben, kalau cinta sama bercinta itu beda ya Pak Ben?
Kenapa? Beragama dengan cinta, beragama dengan bercinta. Bercinta dengan cinta itu beda nggak, Pak? Oh, bercinta itu bagian dari agama kalau tadi. Oh, bagian dari agama. Kalau tadi Pak masuk, Ustadz masuk cerita Pak yang tadi kan. Saya mancing-mancing Pak Ben. Bercinta itu ibadah. Ibadah tadi kan. Iya, masuk Pak Ben. Itu. Jadi kalau bercinta tuh dapat pahala Ya, dong ya. Pak Ustadz Pahala, senang pahala. jebak. Saya menyesuaikan lawan bicara saya, Pak Ben. Iya. Soalnya nggak kayak gitu, nggak guyon tadi. Iya, Pak, iya, benar. Pak Ben mulai serius tadi. Mohon maaf yang dikremasi gitu, mulai terlalu serius. Padahal tidak perlu ya. Nggak perlu. Oh, Kan kita tidak kan emang konteksnya bercanda, bukan? Oh iya. Wah, ini. Iya, dalam bercinta emang perlu bercanda. Iya. Lupa, saya ingat lagi tuh. Apa itu? Itu ada tuntunannya kan? Apa tuh? Ada tuntunannya. Jadi sebelum melakukan hubungan suami istri, dalam tuntunan itu memang disarankan untuk bercanda, bercumbu, merayu, memuji. Contoh bercanda kayak gimana Pak Ben ketika mau Yang bercanda? tadi tahap-tahapan yang tadi Dicandain, candain dulu. dijilat-jilat itu kayak kata Pak Ben. Itu tahap ketiga. Jamaah tadi apa? Jilmeki ya? Jilmeki ya? Sejama Jilmeki ya? Pak Ben bikin itu. Ada grup privatnya. Pak Ben nanti guru spiritualnya itu nanti ngajarin. Dan itu memang tahap-tahapannya itu tidak grubiak-grubiuk. Karena itu sesuatu yang sakral. Oh. Dan ada emang ada ya Pak Ben yang gerobak-gerubuk itu? Ada. Itu kalau dalam dunia modern itu bagian dari yang dia termasuk tipe yang fast charging. Bukan pacarnya Bapak, itu mah casan short time Ya. Gerasa gerusu itu fast charging. Iya sih cepat ya, cuma cep udah langsung full Itu iya karena dia butuh cairannya Pak Ben. Gitu. Itu. Tapi Pak Agung nggak boleh nanti terus mentang-mentang itu terus beli yang tadi itu satu unit 3 colokan. Itu yang poligami. Ya itu Pak Ben kan penganut policoli kemarin itu. Cantik poligami loh. iya. Tapi kembali tadi. Dengan bercanda tadi Pak Ben sebelum. Iya, jadi dalam hal ini saya menangkapnya gini, ketika bercinta itu dengan bercanda, membangun keintiman, intimasinya perlu dibangun dulu. Tidak perlu dibangkitkan dulu moodnya itu, supaya tidak merasa bahwa dia sedang disiksa, dieksploitasi. Gitu. Kira-kira bisa nggak Ben sebelum mulai kan karena ini bercanda itu nonton film lucu. Takut. Film lawak itu kira-kira berlanjut nggak bercintanya? Kayaknya energinya akan teralihkan, Mbak. Energinya akan teralihkan, gitu. Mau bercinta nonton lawak dulu kan Secara bercanda. bukan. Nah, Pak Ben bercanda. Iya, tapi bercandanya adalah cenderung ke membangun keintiman dan memuji. Nah, ya kan? Nah, kalau bercanda yang lucu-lucu itu ini kan bagian relaksasi. Padahal kita sedang Lucu. kita sedang membangun bukan relaksasi tapi ereksi. Membangkitkan ya. Perjuangan hidup. Iya. Rumit karena Itu. tahapannya. Kalau yang tadi dimaksudkan kita nonton yang lucu-lucu itu kan bagian dari secara fisiologis itu karena relaksasi. Itu tidak tepat di situ. Hormon yang muncul bukan yang mendorong untuk mendongkrak, tapi untuk untuk rileks. Malah jadi cenderung ini. Ini umur-umur Itu gaya ya Pak, gaya dongkrak kan ada Pak Ben? Ada ya. Gaya dongkrak ya. Itu. Jadi Gaya dongkrak ada Pak Ben. Iya, kebayang nggak Pak Ben? Iya, itu gaya dongkrak ada. Di satu channel ada yang Bu Ustadzahnya itu memberikan gaya-gaya teknik-teknik bercinta dengan Contohnya secara apa, Ben? Islami. Salah satunya yang Pak Ben ingat? Ya nantilah kita intip sama-sama itu di sesi berikutnya Pak Ustadz. Nanti. Ya saya ngedongkrak itu. Iya. Gaya dongkrak. Ini kita fokuskan cinta. Cinta itu dalam hal ini bukan cinta biologis, tapi ini cinta rasa ya, cinta hati, cinta
cinta yang sifatnya spiritual lah. Iya. Bukan di ranah biologis. Biologis itu ada etapenya aja. Setelah kita bercinta secara biologis, kita diharapkan meningkat. Untuk tidak lagi terikat oleh kebutuhan-kebutuhan biologis. Ini pembenaran. Kayak saya gitu. Oke, jadi Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa etapa selanjutnya adalah setelah bisa meruntuhkan tentang fanatisme, meruntuhkan ketakutan, meruntuhkan tentang perhitungan dan keserakahan, memasuki beragama dengan penuh cinta kasih. Itu ini sudah puncak atau masih ada berikutnya? Masih ada sih, Ben, masih ada. Ada Nanti berikutnya ya, yang perlu kita lewati juga, cinta ini bahkan kita lewati juga. Kita lampaui maksudnya. Gitu, beranjak ya. Jadi bisa dilampaui itu artinya bisa dipakai bisa enggak. Artinya gitu. Tidak meninggalkan sepenuhnya, tapi tetap beranjak itu. Ada yang mau ditinggalkan, ada juga yang masih megang juga. Ada juga yang seperti itu. Ada bocorannya. Berikutnya etapa apa itu? Ada apa Pak Ben yang ya, nanti aja dulu. Nanti biar teman-teman juga penasaran. Etapa berikutnya kita tidak hanya terjebak dalam tindakan perwujudan aktualisasi beragama dengan penuh cinta kasih, tapi kita juga akan beragama dengan aktualisasi yang berbeda lagi. Seperti apa? Kita seruput kopi dulu. Iya.